Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Rifai Syagian Horas. Apa kabar nih sahabat YouTuber dari Sabang sampai Merauke ataupun dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan sering-sering bagaimana tips agar video kita itu dapat direkomendasikan gitu ya teman-teman. Nah, menurut yang saya pelajari, video itu biar cepat direkomendasikan oleh YouTube, yang pertama adalah harus mendapatkan tanggapan yang baik dari penonton, mulai dari view-nya, dari like, komentarnya, yaitu di 3 jam pertama saat kita mengupload video tersebut. Nah, jika kita dapat respon yang baik dari penonton kita, dari subscriber kita, mudah-mudahan ada kesempatan video tersebut akan direkomendasikan oleh pihak YouTube. Nah, direkomendasikan itu maksudnya bagaimana? Jadi, video yang kita upload itu YouTube akan mempromosikannya di mana-mana gitu ya teman-teman, di beranda-beranda orang gitu ya teman-teman. Nah, ataupun di beranda YouTube utama gitu ya. Seperti itu kalau video kita itu mendapatkan rekomendasi, dan sumber trafficnya juga nanti akan menghasilkan, jadi sumber traffic dari video tersebut nanti akan jadi hasil rekomendasi YouTube gitu ya teman-teman. Nah, sejauh ini saya baru ada 3 video yang dapat rekomendasi dari YouTube gitu ya teman-teman. Nah, terus masalahnya bagaimana kalau kita masih channel kecil gitu ya, apa bisa mendapatkan tanggapan yang baik dari penonton gitu ya teman-teman di 3 jam pertama saat kita mengupload video kita itu, apa bisa gitu ya teman-teman. Nah, menurut yang saya pelajari di channel saya ini, ternyata maupun channel besar, channel kecil, ada peluang di mana channel tersebut akan mendapatkan suatu rekomendasi dari YouTube gitu ya teman-teman. Nah, contohnya di channel saya ini, pas saya mendapatkan rekomendasi oleh YouTube itu baru subscriber saya itu sekitar 300-an lah, masih sekitar 300-an. Tapi saya dapat rekomendasi dari YouTube. Nah, lalu bagaimana itu terjadi? Kok bisa terjadi direkomendasikan padahal yang nonton cuma sedikit, yang responnya juga nggak terlalu bagus gitu ya, tapi kok bisa direkomendasikan oleh YouTube gitu ya teman-teman. Nah, itu terjadi karena hal-hal berikut ini. Apa saja itu ya teman-teman? Jadi simak terus setelah yang satu ini. Hal-hal yang membuat suatu channel kecil mendapatkan rekomendasi dari YouTube, ataupun penyebab video channel kecil itu dapat rekomendasi dari YouTube, menurut yang saya pelajari di channel saya ini ada beberapa hal gitu ya teman. Tapi sebelum itu saya perlu curhat dulu nih sedikit nih sebelum hal-hal yang tersebut, yaitu pas video saya itu direkomendasikan, jadi menurut saya video saya yang direkomendasikan itu kualitasnya menurut saya, setelah saya selidiki gitu, jelek gitu ya teman-teman. Nah, seharusnya kan kalau sudah mendapatkan rekomendasi dari YouTube itu seharusnya view-nya itu meledak, tapi cuma sedikit ya teman-teman, sekitar 400-an view pada saat itu. Setelah itu saya perhatikan cuma cukup sampai 400 view saja yang direkomendasikan oleh YouTube. Saya habis itu udah, itu disebabkan karena apa? Karena YouTube merekomendasikan video saya yang jelek itu terus ditonton oleh orang-orang yang sekitar 400-an itu, terus mereka menontonnya tidak full durasi ataupun cuma sekedar ngeklik doang gitu ya teman-teman. Jadi tidak terjadi bola salju, yaitu ataupun terus menerus untuk direkomendasikan oleh YouTube, karena
tadi kualitas video saya yang dapat rekomendasi itu tidaklah bagus atau masih bisa dibilang jelek gitu ya teman-teman pada saat itu. Karena saya juga pada itu terjadi pada 2 bulan umur channel ini ya teman-teman, mendapat rekomendasi dari YouTube itu. Nah, jadi buat teman-teman yang masih sama kayak saya, masih pemula, masih channel kecil, jadi kalau setiap membuat suatu video itu mulai dari sekarang, usahakan video itu menarik ataupun bagus ataupun jelas gitu ya teman-teman, ataupun jelas videonya gitu ya teman-teman. Jadi seketika direkomendasikan oleh YouTube, jadi orang menikmati video tersebut. Nah, kalau orang-orang menikmati video yang direkomendasikan tadi, itu akan mengakibatkan bola salju gitu ya teman-teman. Bola salju itu bagaimana? Jadi akan terus-menerus direkomendasikan oleh YouTube. Karena apa? Karena orang yang menontonnya suka gitu ya teman-teman, mendapat respon yang bagus gitu, sambutan yang bagus dari penonton yang direkomendasikan oleh YouTube tersebut. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, sayangnya saya pada saat itu belum bagus untuk menghasilkan video gitu teman-teman. Editannya juga masih jelek ya, masih belajar, namanya juga masih pemula ya teman-teman. Nah, jadi itulah saran saya buat teman-teman yang masih pemula kayak saya. Kalau membuat video kedepannya lebih bagus lagi, lebih bagus lagi lah daripada sebelumnya, agar nanti suatu saat apabila dapat rekomendasi dari YouTube, nah itu akan bisa mengakibatkan bola salju. Karena apa? Karena orang yang menontonnya senang gitu ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke hal-hal yang membuat video saya itu dapat rekomendasi dari YouTube. Padahal saat itu subscriber saya masih sekitar 300-an ya teman-teman. Nah, menurut yang saya pelajari ataupun yang saya selidiki gitu ya teman-teman, yang membuat video saya itu dapat rekomendasi disebabkan yang pertama, pada bulan tersebut, 2 bulan pertama channel saya membuat channel ini ya, saya itu hampir setiap hari mengupload video teman-teman. Nah, jadi dapat disimpulkan kalau kita itu rutin mengupload video walaupun masih channel kecil gitu ya teman-teman, akan ada kesempatan YouTube merekomendasikan video kita itu salah satunya nantinya gitu ya teman-teman. Nah, itu yang saya lakukan pada saat saya mendapatkan rekomendasi dari YouTube tersebut. Hampir tiap hari itu saya 2 bulan pertama mengupload video tiap hari gitu ya teman. Akhirnya mendapatkan rekomendasi dari YouTube walaupun sedikit, tapi karena emang itu tadi penyebabnya kok tidak bisa meledak gitu ya teman-teman. Nah, bercampur juga kan konten seperti saya ini, sharing-sharing ini kan peminatnya ibaratnya tidak bagus, tidak banyak lah ya. Jadi kalau konten-konten seperti saya ini paling yang membutuhkan doang yang mencari gitu ya teman-teman. Nah, kalau yang nggak butuhkan, rata-rata kan kalau orang paling cari hiburan gitu ya teman-teman. Kalau yang konten seperti saya ini sharing-sharing seputar YouTube itu hanya orang-orang tertentu saja yang untuk mencari video saya. Jadi tidak akan ada kesempatan channel seperti saya ini itu mendapatkan viral gitu ya teman-teman, trending. Enggak bakalan ada. Kalau channel seperti saya ini tidak bakalan ya. Jadi buat teman-teman yang sama kayak saya channelnya, ya kalau buat trending susah gitu ya teman-teman. Terus yang kedua yang saya lihat itu penyebab direkomendasikannya video saya itu yang saya alami gitu ya teman-teman. Selain dari tadi saya upload rutin tiap hari, terus saya rajin nge-share link setelah saya upload gitu ya teman-teman. Saya nge-share langsung ke sosial media saya, ke Facebook, ke WhatsApp gitu ya teman-teman. Kemana aja itu dulu saya share banyak banget. Nah, pokoknya setelah saya upload itu langsung saya share ke sosial media lain saya. Nah, akhirnya setelah beberapa dari itu udah dapat rekomendasi sumber trafiknya dari YouTube gitu teman-teman. Nah, itu penyebabnya ya. Yang tadi harus sering upload per hari gitu ya teman-teman. Terus yang kedua harus share ke media sosial kita lainnya gitu ya teman-teman. Nah, itu penyebab
kedua yang saya dapatkan, kok bisa channel kecil itu videonya bisa mendapatkan sumber traffic dari rekomendasi YouTube gitu ya teman-teman. Nah, baru ada dua itu menurut saya yang membuat video saya itu bisa direkomendasikan oleh YouTube. Nah, yang saya alami gitu ya teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang lebih senior, kalau ada yang lainnya silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita berbagi-bagi pengalaman, sharing-sharing biar kita lebih bisa lagi untuk mendalami ilmu per YouTubean ini. Oke, sekian ya teman-teman sharing pada kesempatan kali ini. Semoga sedikit banyaknya ada manfaatnya buat kita yang masih pemula. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.